Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib Masjid Al-Furqan, moga-moga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan, atas curahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita bersama. Nikmat yang tak pernah putus, nikmat yang takkan dapat kita menghitung bagaimana bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari sekian banyak nikmat itu hanya satu permintaan Allah, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mau mensyukuri akan nikmatku, akan kutambah nikmat itu. Tetapi kalau sekiranya kita tidak pandai mensyukuri akan nikmat Allah, ingat azab Allah itu maha pedih, dan Allah punya caranya tersendiri bagaimana Allah mengambil kembali akan apa yang pernah Ia berikan kepada kita. Oleh karena itu sama-sama hendaknya kita dapat mensyukuri akan nikmat Allah sehingga kita menjadi orang yang pandai berterima kasih, sehingga dengan nikmat itu Allah mudahkan hendaknya kita untuk masuk ke surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, tauladan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, jamaah kita, saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita, kakak kita, abang kita, tetangga kita yang tahun ini mereka diundang oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah haji, sehingga mereka hendaknya harapan kita bersama mereka menjadi haji yang mabrur. Hari ini saya mendapat sebuah video menunjukkan kuasa Allah yang takkan pernah terbayangkan oleh kita. Ada seorang jamaah calon haji dari negara Libya. Beliau ketinggalan pesawat. Sehingga dia tentu tidak bisa masuk pesawat. Tetapi ketika pesawat itu sudah terbang, pesawat itu mengalami kerusakan, sehingga pesawat itu mesti balik kembali ke bandara. Kemudian diperbaiki. Setelah itu juga pesawat kembali terbang tanpa membawa satu orang penumpang tadi. Artinya tidak dibukakan pintu pesawat, pesawat tetap stay dia di situ, dia parkir di bandara itu, diperbaiki oleh teknisi, alhamdulillah sudah baik. Kemudian pesawat itu kembali terbang, belum lama terbang, mengalami kembali kerusakan. Terpaksa pulang balik ke bandara. Ketika sampai di bandara, apa kata pilot? Saya tidak, demi Allah, saya takkan terbangkan pesawat ini kalau saudara si Amir ini
penumpang ini tidak ikut dengan pesawat. Artinya 2 kali Pak sudah ditinggalkan oleh pesawat, ada kendala di lapangan, ada kendala ketika penerbangan, pesawat pulang kembali, dan alhamdulillah ketika saudara Amir ini masuk ke dalam pesawat itu, alhamdulillah tidak ada kendala lagi. Artinya Allah yang menghendaki Amir itu bisa untuk naik haji. Kan begitu, Masya Allah, Masya Allah. Oleh karena itu tentu kita berharap juga suatu saat nanti Allah undang kita, Allah jemput kita. Bagi yang belum, bagi yang sudah tentu bermohon juga diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu tak perlu berkali-kali kita naik haji, tak perlu kita berkali-kali umroh itu, karena naik haji itu wajib hanya sekali bagi yang mampu. Kalau yang kedua kali itu sunat, dia sunat untuk naik haji. Nah, oleh karena itu kita doakan bersama, karena banyak video-video miring, berita-berita miring yang kadang-kala tidak kita inginkan. Ada yang sampai sana macam orang kehilang ingatan, ada macam orang gilo, macam-macam lah. Jangan sampai hal itu terjadi dengan jamaah kita, terutama jamaah yang berasal dari Riau ini, sehingga mereka dapat berkumpul kembali pulang ke tanah air mereka. Itu kita harapkan nantinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga hendaknya suatu saat nanti, sekarang biarlah kita yang senantiasa kirim salam dengan Rasulullah, kita berselawat kepada Rasulullah. Semoga suatu saat nanti Rasulullah yang akan berkirim salam dengan kita. Itu harapan Pak. Artinya ketika tidak ada bantuan siapapun, tidak ada pertolongan siapapun, hanya yang satu kita harapkan, keselamatan dari Nabi kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita kenal dengan syafaatnya Rasulullah. Itu harapan kita. Bapak Ibu sedang jamaah, dalam hitungan kalender kita hari ini bertepatan tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal 1? Hah? Tanggal 2 ya. Ya malam ke tanggal hari tadi maksudnya. Ya, tanggal 2 Zulhijjah. Kebiasaan kita di negeri yang kita cintai ini, kalau sudah masuk bulan Zulhijjah kita akan melaksanakan puasa sunnah sampai nanti tanggal 9 Zulhijjah. Saya tidak mau memperdebatkan masalah itu, walaupun ada berbagai selisih pendapat tentang hal itu. Namun kita ini dalam konteks ibadah, konteks amaliyah, bukan untuk mengistimbatkan hukum. Jadi silakan saja bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan puasa sunnah mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 nanti. Kalau tanggal 9 itu memang hadisnya sahih, puasa Arafah. Dan saya takkan bahas itu, ya. Tapi pada malam hari ini saya ingin membahas persoalan kurban. Ingin membahas persoalan kurban. Setidaknya kita mengetahui dulu sejarah tentang kurban itu. Karena dalam konteks sejarah, peristiwa perintah kurban itu ada 2 kali. Ada 2 kali sebelum Rasulullah. Perintah yang pertama terjadi ketika anak Nabi Adam, Habil dan si Qabil, terjadi perselisihan, terjadi perkelahian, terjadi pertentangan lantaran memperebutkan wanita yang berbeda. Anak Nabi Adam itu lahir berpasang-pasangan. Si Qabil anak yang tertua berpasangan lahir dengan si Iklimah. Qabil Iklimah. Kemudian adiknya si Habil berpasangan dengan Lubada. Perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka tidak boleh menikahi pasangannya, mesti
seling. Artinya si Qabil menikah dengan Lubadah, sementara si Habil menikah dengan Iklimah. Sementara Qabil tidak mau menikah dengan Lubadah karena Lubadah kok ndak cantik orangnya. Nah, rupanya Pak sejak dulu rupanya kriteria cantik itu jadi patokan nampak. Jadi apa-apa kalau yang nengok yang ancak itu senang hati. Iya, Bu. Makanya ibu-ibu ini kan sibuk pula nak skincare segala macam biar hati bapak tuh senang, ya kan? Ibadah untuk bapak tak jadi masalah. Sementara si Habil harus menikah dengan si Iklimah. Sementara si Qabil tidak mau menerima karena dia ingin menikah dengan Iklimah ini karena Iklimah ini cantik. Cantik. Akhirnya terjadi perselisihan itu untuk menyelesaikan konflik. Terjadi konflik dua beradik antara Habil dengan si Qabil. Makanya Nabi Adam memerintahkan kepada mereka agar mereka menyembelih hewan, menyembelih kibas, menyembelih kambing lah gini tuh, kambing disembelih. Habil dia tulus melaksanakan perintah orang tuanya itu karena dia takut dengan Allah. Dia patuh kepada perintah ayahnya, sementara si Qabil dia juga akan melaksanakan penyembelihan kurban ini, tetapi ada motifnya, ada tujuannya, ingin apa? Ingin menikahi si Iklimah. Jadi syarat penyelesaian itu mesti dilakukan penyembelihan itu, siapa yang diterima kurbannya itulah nanti yang diambil keputusan oleh Nabi Adam alaihissalam yang akan menikah. Dan alhamdulillah kurban siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterimalah yang namanya kurban si Habil. Kemudian muncul iri hati, muncul dengki, muncul amarah, bisikan iblis masuk ke hatinya ke si Qabil, yang pada akhirnya si Qabil itu membunuh adiknya yang bernama si Habil. Persoalan perempuan, Pak. Kini kan banyak aja persoalan perempuan, orang berbunuh-bunuhan gini kan. Rupanya sejak dulu lah ada macam itu rupanya anak Nabi Adam. Dan berbunuh-bunuhan. Meninggal si Habil, Qabil kebingungan macam mana nak menguburkan. Macam mana nak menguburkan? Allah kirimkan, Allah utus yang namanya burung gagak, ya burung gagak yang hitam itu tampil di hadapan si Qabil sambil burung gagak tadi mematuk tanah sampai tanah itu berlobang, sehingga dengan demikian timbul pikiran pada si Qabil, oh rupanya mesti digali tanah kemudian dimasukkan adiknya. Jadi persoalan motif itu luar biasa, Pak. Habil motif cuma satu, taat dengan ayahnya, mengikuti perintah ayahnya karena ini merupakan perintah Allah. Sementara si Qabil melakukan penyembelihan hewan tadi bukan karena ayahnya, tapi karena ingin menikah dengan saudara kembarnya si Habil. Akhirnya si Qabil ditolak kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada motif lain. Nanti sampai kita ke sana. Yang kedua, perintah kurban itu terjadi kepada siapa? Terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, agar Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya, putra tersayang, putra satu-satunya pada waktu itu, minta disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sejarah ini agak panjang Bapak Ibu. Jadi memang doa Nabi Ibrahim itu tidak pernah putus, dan doa itu diaminkan oleh Siti Sarah, oleh istrinya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepada kami anak yang soleh, anak yang soleh. Doa suami diaminkan istri. Tapi usia Nabi Ibrahim sudah 87 tahun, doa juga belum diijabah. Lebih kurang 85 tahun, doa belum diijabah, belum lagi dikabulkan.
Sehingga nampak keputusasaan oleh istrinya Siti Sarah bahwasanya Nabi Ibrahim itu begitu dia kuat hati ingin mendapatkan anak, sementara Allah belum kabulkan. Menengok suami lain ponung, Pak. Jadi mama ibu tengok bapak kok monong-monong lain, aja nih tanya tuh. Ya. Ketika suaminya ini agak berbeda penampilannya, nampak pikirannya galau segala macamnya, usia sudah tua, doa juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keturunan, ingin mendapatkan anak. Yang pada akhirnya Siti Sarah meminta kepada suaminya, begitu juga kepada pembantunya bernama Siti Hajar, agar suaminya menikahi yang namanya Siti Hajar. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah berkat doa tadi rupanya tidak di sini terkabulkan, tidak di sarang ini terkabulkan, rupanya di rahim ini Allah kabulkan. Tidak lama menikah, alhamdulillah Siti Hajar pun hamil sampai pada akhirnya melahirkan. Cuma tidak tahan oleh Siti Sarah, Pak, menengok romantismenya suami istri tadi. Muncul kecemburuan, muncul iri hatinya, sehingga dia tidak sanggup lagi menengok mesra suaminya dengan Siti Hajar. Jadi rupanya ibu-ibu ini memang pencemburu, Pak. Perempuan yang paling pencemburu di dunia dalam riwayat itu dikatakan adalah Siti Sarah. Jadi wajarlah ibu-ibu tuh kalau cemburu, kalau ada bapak-bapak chat pulau dengan kawan yang lain, walaupun itu kawan sekolahnya dulu, takutnya CLBK. Takut CLBK. Ini bisa terjadi gini, Pak. Sekarang gampang terjadi. Tidak mungkin lah Pak Ustaz, kalau tua Pak Ustaz, tua-tua keladi Bu, semakin tua semakin menjadi-jadi, ya kan? Datuk bertambuh 3 kali, buyung terpanung di Pondok Rondo, kan ada lagu tu Pak, ya? Lagu orang macu kan? Ada tu lagu mah, Datuk 3 kali bertambuh, si bujang masih termenung di Pondok Ronda, kan jago apa-apa tu, aku dulu, dah. Yang pada akhirnya ketika sudah tidak sanggup lagi, memintalah istrinya Siti Sarah agar Siti Sarah ini ditinggalkan di Palestina ini, kemudian Siti Hajar dengan anaknya antarlah ke Makkah. Berapa jaraknya? Lebih kurang 2000 km. Kalau Pekanbaru kemana Pak 2000 km tuh? Sampai Aceh enggak sampai loh. Sampai ke Surabaya? Enggak lah ya, enggak sampai dah. Kalau Bandung enggak sampai mungkin. Bandung lewat mungkin. Nah, Jawa Baratnya ya. Pokoknya berbatasan Jawa Barat lah. Itulah umpamanya. Jadi kata Dr. Mawardi, apa kata beliau ketika ceramah depan majelis taklim ibu-ibu? Jadi rupanya ibu-ibu ya katanya, syarat bapak-bapak itu ingin poligami, syaratnya mesti jarak rumah dengan bini pertama dengan bini kedua tuh mesti 2000 km. Biar tak nampak Pak, biar tak nampak. Di Pekanbaru satu, di Bandung satu, tak nampak. Akhirnya disuruh pindah. Ketika Siti Hajar pindah ke kota Makkah, kehidupan pada waktu itu belum kota namanya, di Bakkah itu lembah. Di antar ke lembah itu kiri dan kanan bebatuan segala macamnya, tidak ada air, tidak ada hutan segala macamnya, yang ia takutkan binatang buas. Makanya Bakkah itu Bapak Ibu, itu Bakkah itu artinya lembah, artinya menangis. Makanya Ka'bah itu Bapak Ibu yang pergi ke Mekah tuh, tengoklah, itu Ka'bah tuh posisinya pas di tengah-tengah lembah. Kan gitu kan? Macam kuali, ada minyak di tengah tuh, kita taruh ikan segala macam, kita goreng, di tengah itulah modelnya. Kan begitu. Nah, ketika dia sampai di Bakkah tadi, sampai dia di Makkah, Nabi Ibrahim itu tetap dia bolak-balik menjenguk istrinya. Dia tidak pernah meninggalkan istrinya, sambil memberikan nafkah lahir batin juga kepada istrinya, yang alhamdulillah pula tanpa di luar pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah pun hamil ketika usia sudah lebih 85 tahun.
Jadi kalau Allah yang menghendaki Pak Bu, tidak ada yang menolak. Oh, pakai alat kontrasepsi Pak Ustadz, vasektomi namanya, tubektomi namanya, macam-macam. Kalau Allah yang menghendaki, takkan ada yang bisa menolak. Dan alhamdulillah, Siti Sarah pun hamil, lahir seorang putra, itu yang bernama Nabi Ishak alaihi salam. Ketika anak sudah sanggup bermain dengan orang tuanya, apa kata Ibrahim? Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abti mal tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku diperintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ditanya Ibrahim ke Ismail, aku bermimpi. Kapan mimpi Ibrahim itu? Itulah malam ke-8 Zulhijjah. Mimpi pertama itu Pak, malam 8 Zulhijjah yang kita sebut dengan malam tarwiyah. Apa malam tarwiyah itu? Malam berpikirnya Ibrahim, apakah benar ini perintah dari Allah? Sambil dia bermohon kepada Allah, duhai Allah, kalau ini memang ini perintahmu, datangkan mimpi selanjutnya. Dan alhamdulillah malam ke-9 yang kita sebut dengan hari Arafah itu, malam ke-9 Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama sampai pada malam ke-10 Zulhijjah yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan itu. Allah juga memerintahkan kepada Ibrahim bahwa malam 10 itu agar besoknya Ibrahim mesti menyembelih anaknya. Mesti menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Disitulah sejarah, ya, rentetan bagaimana perintah kurban itu yang pada saat ini kita lakukan sebagai umat Islam dalam kehidupan kita, mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam yang perlu kita lakukan pada saat ini. Oleh karena itu, apa makna kurban dari sejarah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ataupun korbannya Habil dan si Qabil, korban yang diterima dan korban yang ditolak, keikhlasan seorang anak dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, ketulusan seorang ayah melakukan perintah Allah. Apa maknanya? Yang pertama, ibadah korban mengajarkan kepada kita sebagai bentuk makna ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Siapa yang sanggup Bapak Ibu? Siapa yang sanggup? Puluhan tahun Nabi Ibrahim menunggu anaknya, kehadiran seorang anak yang soleh. Ketika anak itu dapat, lain pula perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Siapa yang sanggup memberikan sesuatu yang ia cintai karena Allah Subhanahu wa taala kalau bukan orang-orang yang taat kepadanya? Siapa yang sanggup untuk menyisihkan uangnya, mengambil apa yang ada di dompetnya, menyimpan sedikit banyaknya demi berniat untuk tahun depan ingin berkorban? Siapa yang sanggup? Kalau bukan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, takkan sanggup. Kenapa? Begitu banyak lembaran uang itu kita lihat, apalagi pada saat ini ekonomi semakin sulit kita dapatkan, tetapi masih sanggup kita untuk menyisihkan sebagian harta kita ingin ikut berkorban, ingin ikut menyembelih hewan korban. Masya Allah, 2.700.000, ada yang 3 juta, ada yang 2.500.000, macam-macam lah, tergantung daging sapi. Tergantung berapa nilai daging sapinya. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala? Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Tak kala anak itu sanggup bermain dengan ayahnya, bermain dengan orang tuanya,
Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu agar Nabi Ibrahim menyembelih anak tersayangnya, anak terkasihnya, anak tercintanya. Saya rasa takkan sanggup, takkan sanggup kita, saya takkan sanggup Pak Bu. Jangankan anak, uang di dompet 1 lembar, tinggal lagi uang biru selembar lagi. Kemudian datang orang minta sedekah Pak, belum tentu sanggup kita berikan yang 50 ribu itu Pak. Belum sanggup, mungkin. Saya tak sanggup Pak. Karena keimanan kita itu masih rendah, keimanan kita itu masih tipis. Tetapi Nabi Ibrahim mencontohkan ini kepada kita agar umat Islam ini dapat mentauladani bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu karena Allah, tidak akan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bukti pengorbanan Nabi Ibrahim itu? Apa bukti ketulusan Ibrahim? Apa bukti keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam ketika anaknya pada tanggal 10 Zulhijjah itu, yang kita kenal dengan hari raya Aidul Kurban itu, hari raya Aidul Adha itu, anaknya berkata, ketika ayah nanti menyembelihku, tutuplah mataku agar aku tak menengok pisau dan asah pisau itu tajam-tajam. Kan begitu? Ah, ini syarat bagi tukang sembelih nih, pisaunya harus tajam. Jangan pisau dapur, dia kan tidak tolok lehernya, tidak Pak. Sapi pisau itu perlu beli pisau yang bagus tuh. Di masjid ini punya inventaris, naknya beli pisau apa namanya, pisau baja, besi baja tuh. Kalau masjid yang beli tak mahal dong, karena paling-paling harga cuma 6 jutaan satu pisau, ya kan? Tapi pisaunya bagus. Nah, ngasahnya juga harus orang yang profesional ngasahnya. Nah, Ibrahim dan Ismail melaksanakan apa yang perintahkan. Itu saya katakan dalam surah As-Saffat ayat 102 itu, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lah tebaring Ismail, lah togak Ibrahim alaihissalam dengan menutup mata Ismail, pisau yang sudah dia pegang. Allah pun turun wahyu agar apa? Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintahku dengan tulus, engkau melakukan dengan penuh keikhlasan, engkau melakukan sebagai bentuk ketaatan kepadaku, tak perlu engkau sembelih anakmu, ini kibas yang mesti engkau sembelih. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita berikan karena taat kita kepada Allah, Allah pasti akan ganti. Allah ganti Pak, itu maknanya, Allah akan ganti. Jadi tidak akan ada yang sia-sia yang apa yang kita berikan. Apa yang kita berikan, apa yang kita berikan kepada panitia kurban kita, takkan sia-sia asalkan dilakukan dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melakukan penyembelihan hewan korban bagi Bapak Ibu yang memang sudah berniat melaksanakan penyembelihan hewan korban tahun ini. Perlu diingat, pertama ada larangan, ada pantangan. Mulai tadi tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut. Walaupun ada perbedaan pendapat, kalau Imam Syafi'i itu mengatakan memang ada pelarangan betul. Ada mengatakan boleh. Ada beberapa pendapat dalam Imam mazhab itu dibolehkan. Tetapi yang jelas tentu kita akan mencoba untuk berhati-hati, sebagaimana orang yang pergi haji juga melakukan hal yang demikian. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah berniat, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Nah, itu yang pertama. Jadi makna kurban
yang kita lakukan, yang Ibrahim lakukan, yang Habil lakukan, itu sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Yang melakukan saya dosa besar yang saya lakukan, Allah balas dengan sakit yang tidak berhenti. Dia kata dosa-dosa saya balas luar biasa sama yang sampai hari ini saya merasakan itu. Allah sudah biasa sama saya semua. Apa yang saya lakukan cuma sekarang dosa saya tidak bisa mengambil, tapi dia balas. Ini yang akan saya jika tahu sekarang Allah kita tahu dari kemampuan kita ini malas. Baik, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya setiap kebajikan yang kita lakukan dengan penuh ketaatan, Allah pasti balas dengan balasan yang bukan yang setimpal lagi, tapi yang berlipat. Ya, makanya orang yang berkorban itu, Allah memang tidak, darah itu takkan sampai kepada Allah, dagingnya sampai kepada Allah, bulunya sampai kepada Allah, tanduk sampai kepada Allah. Tapi apa yang sampai? Nilai keikhlasan. Bagaimana dengan dosa yang pernah kita buat? Sehingga Allah mungkin hari ini memberikan bentuk peringatan. Apakah sudah sampai kepada azab? Belum. Allah takkan ngazab kita. Allah cuma ingatkan kita. Kenapa Allah ingatkan? Karena Allah sayang dengan kita. Kalau sempat Allah tidak ingatkan kita terhadap apa yang pernah kita lakukan pada masa lalu, takut kita sekarang ini kita semena-mena mengulang kembali terhadap kesalahan yang pernah kita perbuat. Dengan ada peringatan Allah kepada kita, itu menunjukkan Allah itu sayang, satu. Tetapi tidak semua sesuatu yang musibah yang datang pada diri kita adalah sebagai bentuk peringatan. Tetapi itu cara Allah, pertama, untuk menghapus dosa kita. Yang kedua, cara Allah mengangkat derajat kita. Jadi orang yang bersabar dalam menerima ketentuan Allah, menerima musibah Allah, Allah akan ampunkan dosanya. Dan orang-orang yang ingin Allah angkat derajatnya tentu ada ujian. Nggak mungkin anak sekolah nggak ada ujian. Kalau ingin naik kelas pasti ada ujian. Ada ujian UTS, ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, ada ujian nasional, macam-macam namanya. Tujuannya apa? Supaya naik kelas. Jadi ketika kita diuji dengan sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan dan kita beranggapan Allah ingatkan kita, Allah azab kita, itu belum sampai kepada azab Allah. Karena kita takkan sanggup menerima azab Allah azza wa jalla. Takkan sanggup. Itu hanya sebatas bentuk sayang Allah, dengan Allah tunjukkan dia punya kuasa agar kita bisa kembali ke jalannya. Semoga hendaknya apa yang kita jalani dinamika kehidupan pada saat ini itu sebagai sebenarnya menunjukkan Allah itu sayang dengan kita bersama. Itu sebenarnya. Dah? Allahu a'lam. Lanjut yang kedua. Yang kedua, apa makna kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam? Mengajarkan kepada kita sebuah nilai keikhlasan dan nilai pengorbanan. La yanalallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan dari kalianlah yang akan dapat mencapainya. Artinya bapak ibu berkorban
darah, daging, tulang, tanduk itu takkan mencapaikan keridhaan Allah. Tak akan capai. Tapi apa yang akan menampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tak lain dan tak bukan adalah nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan. Dari sekian banyak ciri nilai ketakwaan itu ada nilai keikhlasan dan nilai pengorbanan. Apa bentuk nilai keikhlasan yang dilakukan oleh Ismail? Ismail rela menerima ketentuan Allah yang Allah tetapkan pada dirinya. Ismail redha menerima akan apa yang Allah tetapkan lewat ayahnya. Ismail tidak protes. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu kata Ismail. Insyaallah wahai ayah, engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Oleh karena itu lakukan apa yang Allah perintahkan. Makanya sebuah nilai keikhlasan dalam kehidupan kita itu kunci utama terhadap segala sesuatu yang kita berikan dalam kehidupan kita akan diberi nilai oleh Allah. Karena syarat utama ibadah itu mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Islam adalah nilai keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak perintahkan kita dalam hidup ini melakukan sesuatu amal kebajikan, melakukan amal soleh itu kecuali dengan nilai keikhlasan. Apa yang dimaksud dengan ikhlas di sini dulu sudah pernah saya sampaikan. Apa sebenarnya nilai ikhlas itu? Tidak hanya setakat memberi tanpa pamrih, memberi tanpa mengharapkan imbalan, tetapi nilai keikhlasan itu tak lain dan tak bukan melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita lupakan kebaikan kita. Banyak pun ibadah kita, Pak, banyak pun infak kita, banyak pun sedekah kita, banyak pun wakaf kita, banyak pun bantuan kita, lupakanlah itu. Karena Allah tak akan pernah lupakan, Pak. Jadi apapun yang Bapak Ibu berikan dalam kehidupan ini, ikut berkorban tahun ini, tak akan Allah lupakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah takkan hilangkan, Allah takkan lupakan itu. Oleh karena itu, makna kurban dalam kehidupan kita yang Bapak Ibu lakukan, mari sama-sama kita lakukan hanya semata-mata dengan penuh keikhlasan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita dan kita sanggup untuk memberikan sebahagian dari apa yang kita berikan. Karena dalam riwayat itu dikatakan orang-orang yang mampu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban, kemudian dia tidak melakukan penyembelihan itu, jangan hampiri tempat sholat kami, kata Nabi. Begitulah dipentingkan, diutamakan menurut Imam Mazhab itu, bahwasanya bagi yang mampu berkorban itu wajib setiap tahun bagi mereka. Memang bagi Nabi ada beberapa hal yang wajib bagi Nabi, tidak wajib bagi kita. Kurban wajib bagi Nabi, sholat duha wajib bagi Nabi, tahajud wajib bagi Nabi. 3 itu tak wajib bagi kita, tapi disunatkan bagi kita, dan ada kriterianya. Kurban hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Jadi orang-orang yang mampu tuh kemudian dia tidak berkorban, Allah marah kepada mereka. Jangan hampiri tempat sholat kami. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin tahun ini kita belum dapat berkorban karena keterbatasan kita, karena hasil simpanan kita belum mencukupi, tentu sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hendaknya tahun-tahun yang akan datang kita dapat melakukan penyembelihan hewan kurban. Tentu kita berharap bagi Bapak
yang sebagai peserta kurban, memang sebaiknya yang menyembelih itu adalah peserta kurban. Sebaiknya. Tapi banyak tak tolok. Tak berani menyembelih itu tidak mudah dah Pak. Tak ada mental, jangan cuba-cuba menyembelih itu. Tak apa nama, tak ada bertenaga Pak, jangan cuba juga. Kan agak payah tuh. Jadi sebaiknya memang dilakukan oleh peserta kurban. Kalau peserta kurban tidak sanggup melakukannya, serahkanlah kepada panitia kurban. Karena memang hukum asal dari penyembelihan hewan kurban itu dilakukan oleh peserta. Makanya bagiannya itu ada sepertiga untuk peserta kurban, sepertiga untuk karib kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Tapi karena awak tak sanggup melakukan itu, karena dulu melakukan macam itu, jadi Nabi merintahkan kepada Ali agar Ali itu memotong, mencincang daging hewan korban Rasulullah itu, kemudian membagikan. Ini kan tak tolok macam itu awak, maka dibentuk panitia, kan begitu. Jadi kalau seandainya bapak ibu peserta kurban mungkin ada permintaan kepada panitia, kemudian permintaan itu tak dipenuhi, tak terpenuhi, ikhlaskanlah. Tidak perlu, karena ibu bapak sudah menyerahkan kepada Allah, dan Allah juga tak, umpamanya peserta kurban saya nak minta tunjang nanti anda dapat doh. Jangan kita berkecil hati, serahkan kepada panitia, karena panitialah yang bisa nanti bagaimana sebaiknya untuk membagikan kepada yang berhak untuk menerima itu. Semoga hendaknya kurban yang kita lakukan sebelumnya dan kurban yang kita lakukan sekarang, semoga hendaknya diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan bersama. Dan bagi yang belum ikut berkorban, semoga hendaknya tahun-tahun yang akan datang Allah berikan kesempatan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan kelimpahan rezeki, sehingga kita dapat juga menyembelih hewan korban, setidaknya 1 ekor kambing untuk 1 orang. Dah, itu saja kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa merahmati kita bersama, sehingga hendaknya kita nanti dapat dalam kehidupan ini menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, memberikan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun. Semoga hendaknya yang berkorban tahun ini korbannya diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan kurangan, karena ada beberapa menit lagi, 1-2 menit lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa merahmati dan mengampunkan dosa kita bersama. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.